La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, dewan juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kehidupan kita ini penuh dengan keputusan-keputusan ekonomi. Mulai dari hari yang sederhana, seperti memilih mana sih yang lebih penting antara membeli kebutuhan pokok atau ikut tren, menabung atau menghabiskan uang sebelum akhir bulan. Semua ini berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Secara umum, prinsip ekonomi cukup sederhana. Apa itu? Bagaimana mendapatkan hasil terbaik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Bahasa gampangnya, dapat untung besar, tapi modal kecil. Siapa sih yang nggak mau? Betul. Akan tetapi teman-teman, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus menyadari bahwa hidup bukan cuma untung rugi dunia saja. Kita punya nilai yang lebih tinggi dari itu, yakni bagaimana menjadikan ekonomi bekal untuk beribadah. Inilah yang membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi pada umumnya, atau yang biasa kita sebut dengan ekonomi konvensional. Islam tidak hanya mengajarkan cerdas secara finansial saja, tetapi juga bersih secara moral dan diberkahi secara spiritual. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam ekonomi syariat terdapat 3 pilar yang harus kita terapkan ketika hendak melaksanakan aktivitas ekonomi. Apa saja itu? Yang pertama, tauhid dan amanah. Tauhid mengajarkan kita bahwa Allah lah sang pemberi rizki. Amanah berarti melaksanakan tanggung jawab bertransaksi dengan cara yang halal, baik, dan benar. Kemudian, pilar yang kedua dari ekonomi syariah yaitu adil dan mencegah kezaliman. Islam tidak anti keuntungan, hanya saja menolak keuntungan yang merugikan orang lain. Maka diharamkanlah riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, serta segala bentuk eksploitasi dalam bertransaksi. Teman-teman mau dagang, silahkan, tapi harus jujur. Mau kerja, silahkan, tapi jangan manipulatif. Mau bisnis online, boleh banget, tapi deskripsinya harus jelas, barangnya harus sesuai. Ngoten nggih. Kemudian, pilar ekonomi yang terakhir atau yang ketiga yaitu kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Kekayaan harus bermanfaat untuk semua, bukan segelintir orang saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wallahu a'lam bimuradih. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92.
Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusinya. Maka disyariatkanlah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ekonomi Islam menciptakan sistem memberdayakan yang lemah, menjembatani si kaya dan si miskin, serta membentuk masyarakat yang peduli, bukan individualistik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.